Yo, ini dia NHK Mark I Double Visor dan KYT Striker. Oke, ini keduanya di range harga 700 ribuan. Tadi dulu nih, gua infoin daripada salah ya. Untuk si NHK Mark I itu normal price-nya ini double visor ya. Normal price-nya gue beli di Jagoan Helm 845.000 normal price-nya, tapi gue bayar saat itu diskon kupon dan sebagainya 782.700. Oke, 782.700 Mark I. Sedangkan si Striker, KYT Striker itu gue belinya di Bandung Helmet Gallery. Normal price-nya tuh 720.000 dan gue bayarnya ada diskon kupon platform dan sebagainya itu 706.600. Lumayan ya, ini 789 lebih mahal ya. 782, sorry. 782, ini 706. Gitu. Oke lah, beda 80 ribuan, around segitu. Oke. Dan ini ya untuk daily memang peruntukannya. Yuk, kalian yang waktu itu minta, Bang, compare dong NHK Mark I sama KYT Striker. Oke. Jadi gini ceritanya. Pertama untuk segi desain kurang lebih ya lumayan lah, ini lancip-lancip gitu juga kan. Tuh spoiler lah sekarang tuh lagi zaman nih juga kan. Tuh ada lancip-lancip gini spoilernya ya. Sorry. Gue donatnya cuma punya satu, jadi ini nggak gue pasangin donat. Punya satu. Jadi ini aja deh. Gitu. Dia secara model futuristik lah sekarang. Kekinian tuh sekarang lancip-lancip kayak gitu ya. Tuh. Terus untuk dari segi beratnya kurang lebih sama aja, kurang lebih, tapi gue masih lebih nyaman si NHK weight-nya. Soalnya ini ya sama sih 1.500 gram plus minus 50 gram. NHK pun sama untuk yang double visor ya, 1.500 gram plus minus 50 gram. Cuman entah somehow tuh lebih enak sih Mark I. Gitu. Oke, kalau dari segi ya kita satu-satu deh. Model kurang lebih sama aja ya. Dari segi berat gue lebih suka Mark I. Apalagi yang single visor atau yang elite itu lebih ringan lagi beratnya. Jadi ya beda. Oke, dah itu. Terus kenyamanan busa jauh. Mark I lebih enak, empuk banget dia padding busanya. Terus kemarin habis gue ganti cheek padnya ya, karena yang bawaan dia size L tuh loose banget. Dan gue beli yang cheek pad size S, jadi turun 2 size. Jadi enak banget. Yang belum nonton videonya di sini ya, itu gue ganti busanya si NHK. Busanya tuh enak banget, ngegripnya lebih enak. Sedangkan kalau si Striker itu di atas tuh agak loose dia di jidat. Kalau ini jidatnya nempel, hampir nempel, enak. Ini masih agak loose. Ini iya halus juga, bagus, cuman masih lebih oke Mark I menurut gue ya, gitu. Terus dari segi busa udah. Berisik atau enggaknya deh ya, kan masih sekitar situ. Honestly, ini lebih kedap. Speed 70, 80 ke atas, ya Jakarta nggak bisa ngebut ya, seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya. 85-an gitu udah susah tuh buat bisa dapat 90. Ya karena gue di jam-jam sibuk ya keluar motornya. Ini lebih kedap, lebih enak. Mungkin karena double visor juga. Sedangkan ini speed 60 ke atas aja, hampir mau 70, belum nyampe 60 ke atas lah. Udah berisik tuh. Suara angin. Bukan suara siul ya, suara angin udah gitu udah. Wah, nggak yang sekedap itu ya. Ya emang harganya lumayan sih, lebih mahal ini kan. Ya, walaupun masih sama-sama range 700-an. Jadi NHK Mark I lebih kedap. Gue lebih suka, enak. Buat daily ini enak banget. Tuh. Nah, cuman kayak dari tadi gue naikin NHK mulu ya. Cuman gue pribadi, gue lebih suka yang model locknya tuh dedering kayak gini. Walaupun memang ribet ya, copot pasang. Ini tuh pertama lebih safe. Kedua, dia untuk jangka panjang ini nggak karat. Karena ada beberapa helm gue yang dedering juga sampai sekarang tuh aman banget. Nggak karat, tetap mulus. Gue lebih suka dedering sebenarnya, walaupun buat harian. Which is beberapa orang pasti, ribet, copot pasang ya kan, ngiket lagi, ceklik gitu, copot. Ini lebih simpel memang. Tuh, micro lock, micrometric ya. Tapi gue nggak tahu nih jangka panjang akan karat atau enggak, gue nggak tahu. Semoga sih enggak ya, semoga bahannya stainless steel.
bukan cuma steel atau metal biasa doang. Jadi kalau dari segi lock, sebenarnya gue lebih prefer si KIT Striker gitu. Lalu untuk kacamata, glasses fit sama-sama enak. Ini juga udah ada glasses fitnya kan, walaupun ini nggak ada tapi oke kok, bisa. Di episode sebelumnya kan yang gue pakai kacamata tuh, yang gue ganti busanya, cheek padnya, tetap oke, tetap enak, sama aman. Visor, ini kelihatan banget clear visornya ya, dan ini light smoke. Jelas lebih adem ini. Jadi matahari yang nggak terlalu terik ini udah adem banget. Kalau matahari yang terik banget itu baru pakai double visornya. Gitu akan enak banget. Nah, ntar gue demoin ya, karena di episode dia, Mark One yang pertama, tuh ada yang nanya ke gue, Bang, double visornya nabrak kacamata nggak? Ya enggak lah, guys. Dari dulu banyak helm double visor yang pasti udah diukur lah dia cembungannya sehingga nggak nabrak kacamata. Ntar kan gue demoin ya, aman banget. Walaupun kayak seakan-akan kayak deket banget ya, tapi enggak lah, ini udah diukur lah, gitu loh. Ya, ini enggak double visor, ini single visor. Dan jujur ya guys, somehow itu dari KYT titik course, entah kenapa visornya itu kalau matahari, padahal gue pakai kacamatanya fotokromik yang menggelap kalau kena matahari. Cuman kok dia mungkin ya, gue nggak tahu sih, correct me if I'm wrong. Apa dia nggak ada anti UV-nya ya? Karena panas mataharinya tuh nyengatnya, walaupun light ya, gue ada yang light lagi tuh AGV itu yang K3SV ya, itu enak aja. Gue nggak pakai double visornya ya, walaupun visor yang luar ini yang single visor putih, tapi tetap adem tuh. Jadi area pipi, area sini tuh kayak kepapar matahari biasa aja. Tapi di titik course dan di striker, gue belum coba pakai yang si Revo, kayak titik Revo gue belum coba. Kok radiasi panasnya tuh masuk ke dalam, bukan panas pengap ya, enggak. Mataharinya, ya, paparan panas dari mataharinya itu enggak ketahan sama si visornya. Menurut gue, nggak tahu deh. Gue udah menyadari itu pas di titik course yang turis warna grey itu, kok gitu ya. Sedangkan di helm-helm gue lainnya enggak kayak gitu. Bahkan yang helm lokal aja, RSV, aman tuh, enak-enak aja. Nggak tahu deh. Dari visor itu gue agak aneh itu. Airflow tadi gue udah ngomong ya, ademan dia jauh banget. Adem banget guys, sumpah ini super adem. Terus, apa lagi ya? Kalau mau di-compare, model udah, visor udah, busa lebih nyaman dia. Gue cuman lebih suka si D-Daringnya aja. Gripping juga lebih enak dia. Bentuk ya bentuk ada yang bilang nih bagol, gede gitu shell-nya, kayak bentuknya melebar gitu kan. Kalau buat badan orang yang nggak wide, nggak lebar gini, ya agak kayak pentol korek lah, apa toge lah atau apalah itu. Kalau ini kan dia lebih slim dia, bentuknya nggak yang lebar gitu guys. Gitu katanya. Oke. Apa meneh ya? Kayaknya udah sih. Dari segi shell sama-sama termoplastik untuk harian. Ya, kalau gue disuruh milih, gue lebih milih Mark One sih. Andaikan Mark One-nya ada yang D-Daring, aduh, enak banget sih gue. Wah, suka banget. Walaupun buat harian ya, wah, fix tuh. Udah nilainya menangnya jauh banget, udah menang banyak dia, menang telak daripada Striker. Striker itu katanya ada yang bilang ini dulu penerusnya si Falcon, ada yang bilang gitu. Jadi terus dibikin lagi yang ya semacam itulah untuk meneruskan KIT Falcon katanya. Gue gak tahu sih. Gitu, udah sih komplainan gue semua aman sih, bagus, finishingnya halus, oke aja sebenarnya, nggak yang gimana. Jadi kalau gue pribadi, gue akan lebih milih si NHK Mark One. Kalian boleh komen di bawah, menurut kalian enakan mana? Nah ini gue demoin untuk pakai kacamata yang ini ya, apa namanya, double visornya. Ya ini udah diukur lah guys. Wah enak banget sekarang. Nge-grip ininya, apanya, pipinya. Kelihatannya naik banget kan, tapi ini yang nyaman tuh gini, enak deh. Nggak yang ngepres banget kok, enggak guys, aman.
Oke. Kacamata. Oke. Nih ya, udah. Terpasang kacamatanya, kita turunin double visornya. Mana ini? Mana sih? Oh, sorry, kebawain. Aman lah, nih, dari samping nih, tuh. Buka ya. Mana sih? Ke atas sini ya. Tuh, jauh guys. Kan bisa lihat ya. Oh, tuh gini deh. Elah, jelek banget posisi gue. Nah, gini. Buat on off kan enak. Ini kan kacamata nih. Garis depannya kacamata. Gitu kan? Gue turunin ya. Tuh, jauh. Ketemu sih? Gue deketin kepala gue gini deh. Tuh. Aman dong, guys. Pasti udah diukur lah. Aduh, tapi ya nggak apa-apa. Namanya kan netizen, penasaran, ya kan? Wow. Gila, busanya comfort banget. NHK Mark I. Rekomen banget sih. Rekomen banget. Buat daily ini enak banget. Apalagi kalian-kalian yang sukanya bukan dedering ya, tali penguncinya ya. Ini simple banget. Gitu. Untuk secara poin mah, dia kalau dibandingin ya, di dua ini ya, Mark I sama Striker, jauh sih. Mark I benefitnya lebih banyak. Dengan harga segitu, kalian dapat plusnya tuh lebih banyak daripada KYT Striker. Cuman kemarin kan, gue penasaran aja KYT Striker tuh gimana sih, gitu kan. Harga segituan, 700-an masih oke lah harusnya. Dan bagus lah kualitasnya. Bagus memang, cuman dibanding dia, tinggian dia. Gitu, oke. Terjawab sudah ya? Perbedaannya apa? Gitu. Nah, nextnya kalau kalian masih ingat, waktu itu ada gue review helm lokal, Jitsu, perusahaan lokal itu dari 2019 baru sih. Udah gue coba pakai dan gimana ya efeknya, sensasi pemakaiannya akan gue review di episode berikutnya. Oke, pantengin terus video berikutnya. Thank you guys. Mark I lah, benefitnya lebih banyak.